Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya fattah ya alim wa bika nasta'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين آمين يا الله يا رب العالمين. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Ini pertemuan terakhir bukan ya? Mungkin ada yang masih ingat. Iya, kemarin Ustadz bilangnya terakhir. Ini pertemuan terakhir ya. Nah, sekarang kita membahas Ya, tentang Ustadz. isim domir atau kata ganti. Nah, ini dia. Nah, jadi isim yang mu'rob ya, Bismillahirrahmanirrahim. Isim yang mu'rob, isim yang mengalami perubahan akhir sudah kita selesaikan. Ada isim mufrad, ada mutsanna, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Ada 5. Sekarang kita beralih ke isim yang mabni, isim yang tidak mengalami perubahan akhir. Nah, isim yang mabni ini hanya ada satu saja, yaitu isim domir. Ya, kita lihat di sini, isim domir di dalam bahasa kita dikatakan sebagai kata ganti. Isim domir itu kata ganti. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang chattingnya. Nah, domir dibagi dua. Di sini, di kelas kita ini, ad-domair atau kata-kata ganti, dia ada dua. Ada ad-domirul munfasil. Ad-domirul munfasil, domir yang munfasil. Munfasil itu yang terpisah. Dia terpisah, berdiri sendiri, tidak tersambung dengan kata sebelumnya. Itu namanya domir munfasil. Ada lagi namanya domir muttasil. Kalau domir muttasil itu domir yang tersambung dengan kata sebelumnya. Ya, sekarang domir munfasil. Domir yang terpisah. Nah, yang pertama huwa. Huwa itu dia, laki-laki satu orang. Satu orang laki-laki gitu, dia. Kalau huma, dia berdua, laki-laki. Kalau hum, mereka, laki-laki banyak. Kalau hiya, dia perempuan satu orang. Kalau huma, dia perempuan berdua. Hunna, mereka perempuan banyak. Ya. Anta, kamu satu orang laki-laki. Antuma, kamu berdua, ya laki-laki. Antum, kalian, ya laki-laki banyak ya. Anti, kamu perempuan satu orang. Antuma, kamu perempuan berdua. Antunna, kalian perempuan banyak. Ana, saya, laki-laki perempuan sama. Ana. Nahnu, kami itu minimal 2 orang, laki-laki atau perempuan. Dalam bahasa Indonesia dibedakan antara kami dan kita. Nah, saya pernah menjelaskan. Apa bedanya kami dengan kita? Mari kita pergi. Kami akan pergi. Kalau kami itu ah, tidak menyertakan lawan bicara. Kami di sini sebagai pengurus lembaga, misalnya gitu ketika berdialog. Nah, tapi beda dengan kita di sini sebagai pengurus lembaga berarti menyertakan lawan bicara. Nah, dalam bahasa Arab baik kami ataupun kita sama aja. Sami mawon ya, sama aja. Tidak ada bedanya. Nah,
Kita bisa nazamkan. Nah, mungkin sebagian sudah mendengar ya. Nah, kalau ini yang belum mendengar bisa juga menazamkan seperti ini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, gitu. Jadi bisa kita notumkan seperti itu. Yang penting harus hafal. Mau bagaimanapun caranya, pokoknya hafal. Ya, saya ulang lagi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, gitu. Ini domir munfasil, domir yang terpisah dengan kata sebelumnya. Biasanya kata ganti ini disimpan di awal kalimat dan di kelas kita ini belum dipakai domir munfasil ini. Nah, itu domir munfasil. Sekarang kita akan menggunakan satu lagi namanya domir muttasil, domir yang tersambung dengan kata sebelumnya. Ya, dia menempati posisi jar nantinya itu. Dia itu nanti ada yang bertemu dengan huruf si. Jadi si domir ini ada yang bertemu dengan afwan, ada yang bertemu dengan huruf ya, huruf jar gitu. Nanti ditambah domir, ada yang model begitu, disambungkan dengan domir. Ada lagi yang isim, isim ditambah dengan domir gitu, domir kira-kira gitu ya. Tahu tulisannya supaya lebih rapih. Domir. Jadi ada yang huruf plus domir, ada isim plus domir. Sebelum itu ke atas dulu, kita kembali ke sini. Ini semua domir, semua kata ganti itu mabni. Ditulis apa adanya. Dia itu plak saja begitu, mabni. Tidak ada tabel rofa, tabel nasob, tabel jar itu nggak ada. Gitu. Makanya domir munfasil contohnya huwa. Huwa tidak jadi huwu, tidak jadi huwi gitu. Huwa tetap huwa gitu. Jadi tidak mengalami perubahan. Jadi ditulis begitu apa adanya. Teman. Termasuk juga domir munfasil, domir yang tersambung dengan kata sebelumnya. Nah, di sini saya ingin membandingkan, saya simpan di sebelah kanan ini domir munfasil tadi, yang atas. Domir munfasil yang atas saya simpan sebagai pembanding. Nah, seperti apa domir muttasilnya? Ada kalanya domir muttasilnya bentuknya sama, ada kalanya bentuknya beda. Gitu. Misalnya kita menggunakan domir yang muttasil yang tersambung dengan huruf jar. Ada la di sini milik. Nah, untuk dia misalnya untuk huwa dia ya ketika menjadi domir muttasil menjadi hu. Kita katakan lahu milik dia. Gitu. Jadi bukan lahua, bukan. Lahu milik dia. Jadi hu itu hu adalah domir muttasil yang setara dengan huwa. Kalau huwa itu domir munfasil, terpisah. Kalau hu domir muttasil tersambung dengan la, huruf jar, lahu miliknya. Hu itu setara dengan huwa, artinya dia laki-laki. Lahu milik dia laki-laki. Bisa difahami ikhwan akhwat sampai sini? Dasar. Lahu kalau milik dia berdua lahuma. Kebetulan sama bentuknya huma gitu. Tapi kalau huma yang ini namanya domir
muttasil, domir yang nempel ataupun yang nyambung dengan huruf sebelumnya, dengan isim ataupun huruf, dengan huruf jar di sini, lahuma, milik dia berdua. Gitu. Bentuknya sama huma. Gitu. Yang ketiga untuk hum mereka, lahum, milik mereka. Hum, domir muttasilnya hum. Ini domir muttasil ini saya simpan di sini supaya kita bisa lebih jelas. Saya simpan di sini domir muttasilnya. Bentuknya sama. Kebetulan bentuknya sama. Gitu. Kalau hiya, dia perempuan, kita bilang laha, milik dia perempuan. Laha, milik dia perempuan. Kalau huma, dia berdua perempuan, kita bilang lahuma, milik dia berdua perempuan. Kalau hunna, mereka perempuan, kita bilang lahunna, milik mereka perempuan. Berarti hunnanya ini domir muttasil. Kebetulan sama dengan ini. Kalau anta, laka, milik kamu. Nah, jadi bukan la anta, bukan. Itu domirnya, kalau anta yang ini domir yang terpisah, berdiri sendiri. Karena ini nyambung dengan kata sebelumnya. Laka, milikmu. Gitu. Kak ini domir muttasil. Kemudian lakuma, milik kamu berdua. Nah, gitu. Kemudian lakum, milik kalian. Lakum. Kemudian laki, milik kamu perempuan. Nah, kemudian lakuma, milik kamu berdua perempuan. Kuma itu berarti setara dengan antuma. Cuma kalau antuma itu domir munfasil, domir yang terpisah. Kalau kuma, domir muttasil. Kalau antunna, lakunna. Nah, kalau saya, li. Jadi ya sukun, dan sebelumnya harus kasrah. Jadi lamnya harus kasrah. Li. Gitu. Kalau kami, lana, milik kami. Gitu. Nah, yang seperti model-model begini, namanya domir muttasil. Muttasil itu yang tersambung. Ittisolnya atau tersambungnya dengan huruf jar sebelumnya. Gitu. Maka di sini lahu hu-nya majrur oleh huruf jar, tapi tidak mengalami perubahan apa-apa. Ditulis apa adanya saja. Lahuma majrur oleh huruf jar, tapi tidak ada tanda jarnya. Ditulis seperti apa adanya saja. Lahum juga sama hum yang majrur oleh huruf jar la, tapi tidak ada tanda i'robnya, tanda rofa, tanda nasub, tanda jar nggak ada karena mabni. Semua mabni domir nih. Laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakuma, lakunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, huruf jar ini bisa kita ganti sesuai selera kita. Nah, seperti itu. Tamam. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Izin bertanya, Pak Ustadz. Kalau ini yang dengan huruf itu, mutlak harus dengan huruf jar atau dengan huruf yang lain juga bisa, Pak Ustadz? Bisa huruf yang lain. Ada Bisa ya? huruf inna dan Iya, kawan-kawannya. misalkan innahu, innaha, tetapi dari segi posisinya tetap dalam posisi jar. Beda. Oh, beda. Sesuai dengan huruf amalnya huruf itu gimana? Gitu. Oh, sesuai amalnya ya. Kalau ini kan amalnya menjarkan isim domirnya. Nah, cuma karena isim domirnya mabni, maka tidak mengalami perubahan i'rab lahu gitu. Seperti itu. Ya, siap-siap. Ya. Ya, atur nuhun Pak Ustadz. Pak Ustadz, Gimana Bu? iya, saya mau nanya nih mengenai la itu tadi ke apa kepemilikan ya Pak Ustadz ya? Hmm? Milik.
Tapi kalau misalnya lillahi kepunyaan Allah kan, Hmm, betul. kenapa li gitu, bukan la? Ya, jadi huruf jar li kalau isim yang jatuh setelahnya adalah isim domir, dia berubah jadi la. Isim domir Hmm. lahuma. Tapi kalau yang jatuh setelahnya bukan isim domir tapi isim zahir, isim yang biasa, itu li. Li Hmm. li Zaidin, li Aliyin gitu. Seperti itu. Jadi khusus ketika bersambung dengan domir ya Pak Ustadz. Li-nya jadi la gitu. Iya, iya. Sama-sama milik ya Pak Ustadz. Milik. Hmm. Ya, ya. Baik, kasih. Ya, ada lagi? Nah, dan ini sifatnya apa? Template gitu ya. Jadi apa? Sudah begini saja. Nanti kita ganti-ganti huruf jarnya, isim domirnya tidak akan berubah. Modelnya begini saja tetap gitu. Nanti ada Afwan, sedikit. Gimana? eh, saya kurang paham istilah mabni itu apa. Terus tadi kan ada Bapak yang sebelumnya bertanya itu tergantung dari amal. Nah, amalnya itu apa? Afwan, saya tidak paham, Ustaz. Nih, saya kembali lagi ke pelajaran sebelumnya. Masih ingat nggak Bu? Isim ada yang mu'rob berubah akhirnya, ada yang mabni tidak berubah akhirnya. Isim yang mu'rob ada 5. Isim mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Dia punya tabel perubahan rofa, nasob, jar. Itu sudah sampai belum pelajaran yang sebelumnya tentang itu? Saya istilahnya ini aja yang kalau isim mufrad musanna itunya paham. Mungkin istilah yang robnya itu yang saya tidak simak nih, Ustazah. Ustaz Afwan. Jadi coba disimak lagi video dari awal. Jadi mu'rob itu isim yang berubah akhirnya. Isim mufrad misalnya qalamun, qalaman, qalamin. Ya kan? Tanda rofanya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasrah. Mu'rob berubah akhirnya. Mu'rob gitu. Kalau musanna tanda rofanya alif, nasabnya iya, jarnya iya. Itu ada tabelnya yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Saya punya tabel perubahan rofnya gimana, nasabnya gimana, jarnya gimana. Nah, ada satu lagi isim itu mabni. Mabni itu tidak berubah. Ditulis apa adanya. Nah, isim yang tidak berubah itu dia tidak punya tabel rofa, nasob, jar. Tidak punya. Nah, ditulis itu sesuai yang kita kita hafalkan begitu ya begitu gitu. Misalnya huwa. Huwa tidak jadi hui, tidak jadi huwu gitu. Ditulis huwa saja. Mabni tetap seperti apa adanya. Bisa difahami? Ustaz Afwan, jazakumullah khair. Iya, nah, pokoknya ikhwan dan akhwat eh, apa namanya? eh em, saran saya kita perlu rajin memurojaah pelajaran-pelajaran sebelumnya. Atau misalnya ketika kita tidak hadir, nah kita simak video-video sebelumnya. Karena nahu itu dia seperti puzzle gitu. Jadi umpama kita tidak hadir di pertemuan sebelumnya, nah pas pertemuan ini agak bingung. Kalau pertemuan sebelumnya bingung, nah ke sini juga kemungkinan juga agak bingung juga gitu. Jadi tetap murojaah itu penting. Ya kita perlu menyediakan waktu. Nah, em, apa namanya? Al-ujroh biqadril masyaqqah. Jadi ganjaran ataupun imbalan itu sesuai dengan kadar kesulitan yang kita hadapi gitu. Jadi kalau kita menonton video seminggu sekali akan berbeda dengan di luar kelas pun memurojaah. Hasilnya akan berbeda gitu. Nah, seperti itu ya. Ini saya tidak sedang berbicara tentang Bu Yuniar enggak, tapi kita bicara semuanya. Ini
Kebetulan saya teringat gitu maksud saya. Jadi kesemuanya coba di murojaah yang rajin gitu. Tidak Nah, apa-apa, Ustaz. Saya memang yang sepekan sekali karena ini 3 pekan hari libur, jadi tidak sempat apa. oh iya, tidak apa-apa. Jadi apa namanya disesuaikan saja gitu. Terus seperti itu. Nah, kembali ya. Jadi kalau mabni itu tidak berubah gitu, tidak mengalami perubahan, yaitu begitu apa adanya ditulisnya, tidak ada tabelnya. Nah, gitu. Nah, yang tidak mengalami perubahan atau mabni itu adalah isim domir. Isim domir atau kata ganti. Nah, ada kata ganti itu semuanya mabni. Semuanya itu apa namanya? eh plek aja gitu. Jadi kita tinggal tiru saja bentuknya. Nah, gitu itu mabni itu begitu. Nah, nah ah ada dua model isim domir atau kata ganti ini. Ada munfasil yang terpisah, ada muttasil tersambung. Maksudnya terpisah itu dia terpisah dengan tidak didahului kata sebelumnya. Jadi munfasil, tidak tidak tersambung dengan kata sebelumnya. Jadi biasanya disimpan di awal kalimat. Biasanya ya, tapi tidak mesti, tapi biasanya. Kalau domir muttasil itu dia pasti tersambung dengan kata sebelumnya. Dia punya hubungan dengan kata sebelumnya. Muttasil. Nah, yang munfasil yaitu ini, yang tadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, ini nanti dihafalkan. Dan ini belum kita pakai di Al-Munir 1 ini belum kita pakai domir munfasil. Itu nanti dipakainya di level kedua. Nah, gitu kita akan mempelajari ini. Penggunaannya dalam kalimat sempurna belum, tapi kita harus tahu bentuknya. Dan yang kita pakai sekarang itu domir yang tersambung dengan kata sebelumnya, yaitu domir muttasil. Nah, dia. Ada yang muttasil itu ya dengan huruf seperti ini. Ada yang muttasil dengan isim seperti ini, kitab. Muttasil atau tersambung dengan isim, kitab. Nah, si domirnya sama aja dengan yang tersambung dengan huruf, sama persis. Tidak ada beda. Gitu. Nah, sama dengan ini domirnya. Sekarang kita mulai yang bertemu huruf dulu. Nah, ini saya tulis domir munfasil, domir yang terpisah yang saya bilang itu belum dipakai sebagai pembanding. Ini domir munfasil yang terpisah, ini domir muttasil yang tersambung. Ya. Misalnya ketemu huruf la, milik. Milik dia, kita bilang lahu. Nah, nahu ini adalah domir muttasil. Ya, lahu. Milik dia. Nah, kalau milik dia berdua, lahuma. Milik mereka, lahum. Ya. Milik dia perempuan, laha. Milik dia perempuan berdua, lahuma. Milik mereka perempuan, lahunna. Ya, hunnanya itu domir muttasil. Milik kamu, laka. Milik kamu berdua, lakuma. Milik kalian, lakum. Milik kamu perempuan, laki. Milik kamu perempuan berdua, lakuma. Milik kalian, lakunna. Milik saya, li. Milik kami, lana. Gitu. Masalah amal tadi ya, amal jangan dulu difikirkan. Itu apa namanya? Mungkin untuk level apa namanya? Level 3 atau level 4 kita akan bicara masalah amal. Ala kulihal ini domir bertemu huruf jar. Sekarang kita bisa menggunakan contoh lain. Ya, misalnya min dari. Kita bilang darinya, dari dia, minhu gitu. Sama persis, tinggal mengganti huruf jar aja min. Dari dia berdua kita bilang apa?
Lahuma. Minhuma. 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 Jadi Belum jadilah. jadi apa namanya template atau apa namanya sudah plek gitu, tinggal kita tiru aja. Dari mereka berarti Minhum. Minhum. dari dia perempuan. Minha. Ha. Minha. Dari dia perempuan kedua. Minhuma. Dari mereka perempuan. Minhunna. Dari kamu. Minka. Minka. Kamu berdua. Minkuma. Dari kalian. Minka. Minkum. Minhum. Dari kalian. Dari kamu. Minki. Oh, ada suara ngebrak-brak. Kalian berdua berarti Minkuma. Minkuma. dari kalian perempuan. Minkunna. Kelas audionya. Minni. Dari saya min kebetulan Minni. bahkan tasdid dari saya. Kalau ini mah tasdidnya ini mah apa namanya dari sananya ya. Jadi untuk min kalau bertemu domir ana saya menjadi minni nunnya. Kalau dari kami sama min Minna. kita akan menemukan Nahnu min. ada banyak gitu. An dari An anhu juga. Mina. anhu dari dia berdua. Anhuma. Anhu. Min. Dari An. mereka. An apa bedanya dengan min, Pak Ustadz? Kalau min dari, kalau an dari melewati. Misalnya sambil ditulis supaya tidak pecah suara. Misalnya ungkapan diriwayatkan dari ruwiya an, diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin misalnya. Ruwiya an Muhammad bin Sirin. Nah, terjemahnya dari, tapi maksudnya dari di situ melewati. Melewati. Jadi fulan melewati fulan, melewati fulan, melewati fulan. Kalau min dari, tapi dia itu start, permulaan. Start. Misalnya, yadhabu Zaidun, Zaid pergi min Makkah ilal Madinah. Nah, permulaan kalau min ini. Kalau an, melewati. Bisa difahami? Dari dia perempuan. Berarti an, ha. Dia perempuan berdua. Anhuma. Mereka perempuan. Nah. Anka. Kamu berdua. Ankuma. Kalian. Ankum. Ankum dulu. Kalau kamu perempuan. Anki. 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 Kan ini kita tinggal ditiru saja. Kamu perempuan berdua. Ankuma. Kalian perempuan. Antun. Dari saya. Anni. Dari kami. Anna. Betul. Catatan, ikhwan akhwat nih, catatan nih. Ini bukan masalah nahwu ya, tapi hal yang masalah pengucapan. Bahasa Arab beda dengan Quran. Jadi di dalam Al-Quran penggunaan ikhfa itu idgham, ikhfa, iqlab itu begitu ketat. Harus 2 harkat dan ikhfa, idgham juga mad harus 4 harkat, 6 harkat. Kalau bahasa Arab biasa kita bilang anka, anki, anta gitu. Tidak anta gitu. Min aina anta? Kamu dari mana? Tidak min aina anta. Nanti kalau marah kan lama ya. Kalau harus ikhfa 2 harkat terus macam-macam gitu. Misalnya ja'a.
Cuma dalam bahasa Arab ja'a Zaid, Zaid datang. Kalau Ya. Quran harus 4 harakat, ja'a Zaid. Nah, itu kan dalam bahasa Arab itu nggak seketat Al-Quran gitu. Malah kalau bahasa Arab, kalau teori Quran, tajwid Al-Quran diterapkan ke bahasa Arab itu nggak bagus. Nggak bagus. Kenapa? Karena itu adalah kekhususan untuk Quran. Kekhususan untuk Al-Quran. Di antara ciri keistimewaan Al-Quran. Ada ikhfa, ada idgham, iqlab, tahan 2 harkat, ada 4 harkat, ada 6 harkat gitu. Ya, itu seperti itu. Mafhum ya? Itu tambahan saja. Ya. Berarti tajwid itu memang tidak dikenal sebelum Al-Quran ya, di kalangan Arab. Sebahagian. Jadi kalau makharij sifat itu dari dulu memang sebahagian. Cuma beberapa yang tidak ada di bahasa Arab biasa. Pertama hukum nanti yang harus ditahan 2 harkat. Kemudian mad, maksudnya mad itu mad jaiz, mad lazim, itu yang 4 harkat, 6 harkat. Itu enggak ada. Terus juga saktah itu enggak ada di bahasa Arab biasa. Terus kemudian juga beberapa hukum mutaqaribain, mutajanisen, beberapa hukum-hukum itu juga tidak ada. Jadi tidak semua. Nah, tapi sebagiannya tidak ada dalam bahasa Arab biasa. Seperti itu. Ada lagi teman? Nah, gitu. Nah, sekarang ini ketemu huruf ya. Nanti prakteknya dalam kalimat sempurna kita bikin. Nah, sekarang ketemu isim. Ketemu isim. Kalau ketemu huruf jar ini majrur oleh huruf jar. Jadi la huruf jar, hu ini contohnya kita contoh penjelasan i'rab ini. La huruf jar. Hu majrur oleh huruf jar. Ya. Hu majrur oleh huruf jar. Ya, tapi hu-nya ditulis apa adanya saja. Tidak ada tanda jarnya apa gitu. Enggak. Nah, lahuma, la huruf jar, huma-nya majrur oleh huruf jar, tapi ditulis apa adanya, huma saja begitu. Tidak ada tanda rofa nasab jar, enggak ada. Gitu, karena dia mabni. Sekarang ketemu isim. Ini isim sebelumnya, kitab. Nah, isim, domirnya, kata gantinya sama persis dengan yang sebelumnya. Kitabuhu. Sama betul. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, Kitabuhu. kitabuhuma, Kitabuha. kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukuna, kitabi. Nah, kalau ya sudah kitabuna. Nah gitu. Jadi sama persis. Nah, sekarang kita ganti ya dengan isim. Ini kita ganti dengan isim. Isimnya misalnya kolam, pulpen. Pulpen dia, berarti kita bilang apa? Kolam. Qalamuhu. Kolamu. Pulpen dia berdua. Kolamuhuma. Kolamuhuma. Pulpen mereka. Kolahum. Kolamuhuma. Hum. Pulpen dia perempuan. Kolahunna. Kolamuhunna. Qalamuha. Kolamuhunna. Dilihat sebelahnya. Sama persis, sama persis. Kolamuha. Pulpen dia berdua. Kolahumun. Kolamahuma. Wahumahum. Kolamuhuma. Sama persis maksudnya ininya, domirnya. Iya, iya. Pulpen mereka perempuan. Kolamahun. Kolamuhunna. Pulpen kamu. Kolamuka. Kamu berdua. Kolamuhuma. Uma. Pulpen kalian. Kolahum. Kolamuhum. Kalau perempuan kunna. Kolamuki. Kolamuki.
Kamu perempuan berdua. Kuma. Mukuma. Dan kalian banyak. Kunna. Dan saya. Kolami. Malam. Ya. Dan kami. Kolamuna. Nah, Kolam. sama. Modelnya seperti itu. Kolamuna. 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 Kita latih lagi, coba lagi ya, sama-sama. Nah, misalnya, nggak ada layarnya di Word nggak ada layarnya. Nggak ada, Pak Ustadz. Ada. Ada. Kita buku mak, kita nunggu. Nah, yang ini ada sudah. Nah, sekarang ada Pak Ustadz. Oke. Suaranya putus-putus ya. Mungkin sinyal. Kalau di sini baik insya Allah. Suara di yang lain sama atau putus-putus juga? Tadi putus-putus, tapi sekarang Putus-putus. Sinyal di saya kalau gitu, afwan ya. bagus kok Pak Ustadz. Bagus ya. Oke. Coba lihat di sini. Ininya modelnya sama. Saya ganti misalnya dengan rumah bait, rumah dia baituhu. Baituhu. Dia berdua. Baituhum. Baituhuma. Rumah mereka. Baituhum. Tuhum. Nah, dia perempuan. Baituha. Baituma. Baituhuma. Nah, dia perempuan berdua. Baituhuma. Nah, rumah mereka perempuan. Baituhunna. Rumah kamu. Baituka. Baitukum. Kalian. Baitukum. Itukum. Rumah kamu perempuan. Baituki. Kamu berdua. Baitukuma. Baitukuma. Rumah kalian perempuan. Baitukunna. Kunna. Rumah saya. Baituki. Baituki. Rumah saya bait. Baituna. 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 Bukan baina. Baitu kan rumah bait. Tinggal tambahkan na. Baituna. Satu lagi terakhir. Ininya. Sekarang Robbun, Tuhan. Robbuhu, Tuhan dia. Tuhan dia berdua. Rabbuhuma. Rabbuhum. Tuhan dia perempuan. Rabbuha. Rebuha dulu. Rebuha. Tuhan dia perempuan berdua. Rabbukuma. Tuhan mereka. Rabbuhunna. Tuhan kamu. Rabbuka. Ada pertanyaan man? Siapa Tuhan? Nah, gitu. Siapa Tuhan? Manroga. Rabbukuma. Katanya ada ungkapan gini katanya. Jadi orang itu di alam barzakh itu ada yang hatinya bisa jawab tapi mulutnya terkunci. Nggak bisa ngomong. Nah, gitu. Lalu dapat hukuman dari munkar nakir itu. Ada yang manrobuka, dia jawab mulutnya dengan mantap mengikuti hatinya. Allahu Rabbi gitu. Mudah-mudahan kita termasuk yang lisan kita dengan hati kita. Ya. Tapi ngeri kan kalau hati itu mau ngomong tapi mulut kok nggak bisa. Nah, gitu. Buka. Kalau kamu berdua
Rabbukuma. 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 Tuhan kalian Rabbukum. Rabbukum. banyak di Quran. Nah, Iya. Tuhan kamu perempuan. Rabbuki. Rabbuki. Man rabbuki. Kalau perempuan. Rabbuki. Man rabbuki. Gitu. Nah, tapi jangan dipikir Rabbuk. bisa bahasa Arab gimana di sana. Itu sudah otomatis. Jadi nanti nggak robuka dan robuki ya Pak Ustadz? Rabbuki. Tapi kita yang jawab tidak akan mikir robnya apa ya rabbuki ini. Enggak. Itu sudah otomatis jawab bahasa Arab sudah bisa. Walaupun dia mungkin masih belum lancar, tapi kalau sudah udah beda lagi dunianya. Nanti di alam barzah itu bahasa Arab ya Pak Ustadz? Allah bahasa. Nggak bahasa Sunda. Bahasa Al-Quran. Ke orang Sunda, ke orang Sunda. Ya, nggak akan bahasa daerah masing-masing. Nah, gitu. Keutamaan bahasa Arab. Lanjut. Sekarang Tuhan kamu berdua ke perempuan. Rabbukuma. Rabbukuma. Tuhan kalian perempuan. Rabbukunna. Nah, Tuhan saya. Rabbuki. Rabbi. Betul. Nah, di dalam Quran itu ya-nya itu bisa dibuang menjadi Robbi. Iya. Itu kenapa Pak Ustadz? Litakhfif untuk meringankan bacaan. Nah, aslinya Robbi ya bisa dibuang. Robbi atau Robbi ada kerja misalnya. Belum. Masih gratis ini. kami Gratis. Sudah. Tahu nanti. Rabbuna. Rabbuna. Robbuna. Nah, kalau Robbana itu sebetulnya mengandung ya. Wahai Tuhan kami. Aslinya gitu. Aslinya ya Robbana. Wahai Tuhan. Nah, cuma ya-nya itu supaya ringkas dibuang. Jadi Robbana itu aslinya wahai Tuhan kami. Wahainya itu ya tapi dibuang. Nah, nanti kita akan belajar ada pembuangan-pembuangan di dalam bahasa itu. Robbana. Nah, itu. Mafhum? Domir-domir ini sudah difahami? Insya Allah. Insya Allah. Ada pertanyaan? Belum dilanjut. Paham insya Allah. Nah, sekarang cara menggunakannya di dalam sebuah kalimat. Nah, ikhwan akhwat ingat ya, di kelas kita ini tidak ada tuntutan membuat kalimat sempurna. Kalimatnya dibuatkan. Nah itu. Maksudnya jangan pusing mikir gimana bikinnya nanti. Enggak. Itu sudah. Tinggal kita menganalisis sesuai teori. Contoh di sini. Yarkabul muwadzafu. Ya, karyawan itu naik. Nah, sayyaratahu. Mobil dia. Karyawan itu menaiki mobil dia. Maksudnya itu kembali maksudnya itu si karyawan itu. Karyawan itu mobilnya. Ke perusahaan. Gitu. Baik, izin ikhwan akhwat bisa ditutup dulu speakernya supaya lebih jernih suaranya. Nah, sekarang al-muwadzafu dia berperan sebagai fa'il. Dia berperan fa'il, i'rabnya harus rofa. Pelajaran sebelumnya ini. Al-muwadzafu berperan sebagai fa'il. Fa'ilnya harus. Mohon ditutup dulu Bu Irma, dan di sini ada Ibu siapa nih? Akhi Wila Salam itu siapa? Ya, biar bersih suaranya. Al-muwadzafu fa'il. Nah, afwan agak gelap ya kalau mungkin gambar saya ini karena juga mati lampu di sini. Al-muwadzafu fa'il, pelaku. Ya. Pelaku itu ikhwan akhwat, kalau kita menemukan kata kerja, tanyakan apa atau siapa. Yarkabu naik, siapa yang naik? Al-muwadzafu, karyawan itu. Nah, berarti dia fa'il, pelaku.
Kalau fa'il, i'rabnya harus rofa. Jenis isimnya isim mufrad. Tanda rofanya dhammah. Sayyaratahu menaiki mobilnya. Ini satu rangkaian. Kita minggu kemarin sudah belajar mudhof dan mudhof ilaih kan. Nah, sayyaratahu, sayyaratanya dulu. Naik mobil, berarti mobil objek yang dinaikinya. Berarti dia maf'ul bih. Sayyarata maf'ul bih. Maf'ul bih, i'rabnya harus nasab. Isimnya isim mufrad. Tanda nasabnya fathah. Dan dia sebagai mudhof. Sayyarata. Hu-nya mudhof ilaih. Nah, dan dia adalah cara membuatnya gini. Hu-nya mudhof ilaih. Hu ini adalah dhamir muttasil mabni. Mabni itu tetap pada posisi dhammah. Mabni dhammah. Gitu. Itu cara membuatnya begini. Jadi kita biasakan saja di dalam latihan-latihan meniru saja yang sudah ada. Nanti lama-lama terbiasa. Ila itu harf jar. Asyarikatinya majrur oleh ila. I'rabnya harus jar. Isimnya isim mufrad. Tanda jarnya kasroh. Nah, jadi contohnya begini. Nah, jadi si hu ini nanti berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Nah, seperti itu. Kita ambil satu contoh. Nah, sebelum ke situ kita coba ini dulu. Nih, Nasarallahu, Allah menolong nabiyahu, nabinya. Allah menolong nabinya alal kufari, ke atas orang-orang kafir. Atas orang-orang kafir. Allah menolong nabinya alal kufar, ke atas orang-orang kafir. Nah, Allah berkedudukan sebagai apa? Sebagai Coba. fa'il Ustaz. Fa'il. Fa'il. Kita tulis fa'il. Kalau fa'il i'rabnya rofa, nasab atau jar? Rofa. Rofa. Isimnya isim apa? Mufrad. Mufrad. Tanda rofanya apa? Domah. Nih, dapat nih satu. Kita kecilkan sedikit. Warnanya merah. Nabiya. Nabiya satu-satu ya. Jangan, ini ada dua kata. Nabiyahu, dua kata. Nabiya. Allah menolong Nabi. Berarti Nabi sebagai Maf'ul bih. kalau maf'ul bih, rofa, nasab atau jar? Nasab. Jenis isim apa? Isim Mufrad. Mufrad. Tanda nasabnya apa? Fathah. Karena satu rangkaian dengan hu-nya, berarti nabiya ini mudhof. Nah, hu-nya ini namanya mudhof ilaih. dan dia adalah domir Domir. Hasil mabniun ala dhammi. mabni dhammah. Nah, ala apa namanya? Ala Harfu jar. jar. Al-kufar berarti Ismun majrurun. Majrur. bukan majrur. Majrur oleh Ala. ya, rofa, nasab atau jar? Jar. Jar. Nah, jenis isimnya isim apa? Kufar. Jamak Jamak taksir. Taksir. Tanda jarnya Kasroh. Kasroh. nah, itu. Bisa difahami ikhwan akhwat cara mengerjakan. Allah. Insyaallah. Iya. Zahabat Hindun, Hindun pergi bisayaratiha dengan mobilnya ilal bait, ke rumah, dengan mobilnya gitu. Kita coba uraikan. Hindun berperan sebagai Fa'il. Rofa. Kasih warna merah dulu afwan. Fa'il, i'rabnya rofa. Isimnya isim apa? Isim mufrad.
Tanda rofanya Doma. Doma. B. Apa itu B? Harf jar. Majrur. Jar. Harf jar. B harf. Kemudian sayarati. Isim majrur. Majrur. Sayarati ini ya. Jadi ini ada mengandung 3 kata. Ada B, ada sayarati, ada ha. Itu ada 3 kata. Sayaratinya majrur karena ada B. Kalau majrur, i'rabnya Jar. Kasro. Jar. Jar. isimnya isim apa? Isim mufrad. Mufrad. Mufrad tanda jarnya Kasro. karena satu Mudof. dengan haknya berarti dia mudhof. Yang mungkin terlewat pelajaran mudhof bisa dilihat di video kemarin ya. Sebentar saya ke bawahkan. Dan dia mudhof. Nah, berarti haknya adalah mudhof. Ilai. Ih, dia Domir mutasil. mutasil. Rasul. Ini apa? Mabni al-fatih. Al-fat. Ini ayat sukun. Mabni. Karena alif itu kan mati. Alifnya mati. Jadi dilihat yang paling ujungnya. Alifnya mati, mabni sukun. Ila apa ila? Jar. Ila harf jar berarti al-baitinya Majrur. 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 Jar. Isim mufrad. Kasro. Kasro. nah, bisa difahami. Insya Allah. Sekarang kita coba yang ini. Nah, ini jangan dulu. Oke, kita satu lagi. Nanti setelah ini kita tambahkan sedikit teori. Saya minta satu orang saja. Siapa yang kira-kira bisa? Ahmad meletakkan kitab-kitab kami di laci. Apa? Ahmad Fadil. Akhi Wilas Salam ya. Silahkan. Bukan akhi, ukti. Wilas Salam Ibu. Silahkan. Ahmad, gimana kedudukannya Bu? Fa'ilun. Rofa. I'rabnya rofa. Terus isimnya Mufrad. mufrad. Alamat domah. Rofanya domah. Kemudian kutuba, kitab-kitab. Kutuba maf'ulun bih. Kedudukan sebagai maf'ul bih. Maf'ul Untuk versi Arab, afwan ya, untuk versi Arab nanti di level 3 kita akan menggunakan i'rab pakai bahasa Arab. Sekarang bersabar dulu, pakai dulu sambil membantu yang lain ya supaya yang lain juga terbiasa dengan i'rab, latihan i'rab ini. Lanjut Bu, kutuba kedudukan sebagai maf'ul bih. maf'ul. Nasob. I'rabnya nasob. Jamal Isimnya takdir. tanda nasobnya apa? Patah. Nah, Mudof. rangkaian berarti mudhof. Naknya Domir. mudhof. Ya, mudhof ilaih. Domir mutasil. Mabni apa? Mabni ala sukun. Terus fi Harfu jarin. harf jar. Ad-durji Ismun majrur. Isim majrur. Jar. majrur alif fi i'rabnya jar. Isimnya apa? Isim mufrad. Tandanya kasroh. Tandanya kasrah. Baik, tamam. Nah, gitu ya. Tamam. Iya, syukur Ustaz, makasih. Nah, sekarang ada sedikit sekali tambahan. Ada sedikit tambahan khusus ya, khusus untuk domir mutasil huma, hum dan hunna, nanti huruf haknya itu dikasrohkan untuk menyesuaikan dengan harokat sebelumnya. Haknya itu dikasrohkan.
haknya saja. Hu, huma, hum dan hunna dikasrohkan kalau pertama kalau sebelumnya kasroh, harokat sebelumnya kasroh. Misalnya bi menjadi bihi, ya. Bi dengan bihi, bihima, bihim, bihinna gitu. Atau qalami, pulpen, qalami kasrah, qalamihi, qalamihima, qalamihim, qalamihinna gitu. Baiti, baitihi, baitihima, baitihim, baitihinna. Nah itu. Yang pertama, jadi kalau sebelumnya kasroh, si 4 hak ini kasrohkan. Yang kedua, kalau sebelumnya ya sukun, si 4 hak ini kasrohkan. Misalnya fi, fihi, fihi, fihima, fihim, fihin. Dipahami pengecualiannya? Ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Baik, kalau tidak ada, ya. Bertanya Ustaz. Boleh. Silakan. Ya. Tentang yang mabni tadi itu, yang ada itu mabni mabni sukun sama mabni apa saja tadi Ustaz? Lihat ujungnya. Misalnya ini hu mabni dhammah, ada seperti ini ha alifnya kan mati mabni sukun gitu. Lihat ujungnya. Misalnya hunna mabni apa? Fathah. Ini fathah gitu. Kalau hu Oh, ini dhammah. Ya, kalau mabni seperti itu. oh Bisa di iya Ustaz, jazakumullah khair. Oh iya, misalnya ha mabni sukun karena alifnya mati. Gitu. Ada lagi tambahan? Pak Ustadz, kalau untuk yang pengecualian tadi, ketika menyampaikan yang mabninya, ngikutin yang barunya atau tidak? Misalkan bihi, Ikutin. Jadi bihi ikutin yang baru. kasroh. Mabni kasroh. Gitu. Iya, Ustadz. Betul. Betul. Afwan. Nah, begitu ya ikhwan akhwat. Ya, berarti sudah selesai pertemuan kita. Nah, tinggal ujian. Nah, nanti silahkan saya kirim soal. Silahkan jelaskan i'rabnya seperti tadi. Nah, mungkin 1 minggu waktunya dikerjakan di rumah. Kalau agak kesulitan, lihat video-video sebelumnya, lihat PDF sebelumnya. Nah, untuk menjawabnya insya Allah. Nah, kalau nilainya 50 ke bawah tidak lulus, nanti ngulang lagi kalau ada kelas berikutnya. Kalau 50 ke atas baru naik insya Allah. Itu ya. Mudah-mudahan semuanya diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala, diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fikum.